ke yang baru. Ya kan? Bapak Ibu ya. Yang lama sudah berlalu, sudah dirubuhkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ke gereja. Enggak seperti itu lagi. Gambarnya sudah dirubuhkan. Kita akan memasuki nanti sekitar bulan 11 ya, kita berdoa supaya Tuhan cukupkan dananya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Supaya tidak ada kendala, kita akan masuki gedung baru, suasana baru. Pasti lebih indah daripada yang lama. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah semangat, pasti akan semangat menerima firman Tuhan hari ini. Haleluya. Jangan lemas-lemas seperti itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Firman Tuhan, renungan kita saya ambil dari kitab Malaki 4. Malaki 4 ayat 5 dan 6. Malaki. Itu perjanjian baru ya Bapak Ibu ya, Malaki ya. Oh, perjanjian lama. Malaki 4 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ayat 5, Bapak Ibu ayat yang ke-6. Amin. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Wah, tunggu dulu. Kok masa banyak Bapak Ibu kalah suaranya dengan saya? Kan gitu ya. Firman Tuhan timbul dari pendengaran. Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Kuping itu, telinga itu harus dengar. Kalau telinga Bapak Ibu tidak dengar, iman saudara tidak akan tumbuh. Makanya baca firman Tuhan itu jangan dalam hati. Gitu. Harus dengar suara nyaring kuat supaya iblis dengar, iblis takut. Wah, udah tambah iman dia, nggak bisa lagi ganggu ini. Itu kalahkan suara saya, Bapak Ibu. Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapak tuannya, supaya jangan aku datang mengumpul bumi yang musnah. Sekali lagi, masih 20 orang, belum 100 orang di suaranya. Sekali lagi, ayo. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapak tuannya, supaya jangan aku datang mengumpul bumi yang musnah. Masih 50 orang. Sekali lagi, supaya 100 orang. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang mengumpul bumi yang musnah. Iya. Iblis sudah dengar ini. Oh, nggak bisa lagi nanti ini kan gitu kan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 3 pesan yang akan kita pelajari di sini. Pertama nubuatan, kedua janji, ketiga kutub. Mana yang duluan kita bahas Bapak Ibu? Kutub dulu lah. kan menderita dulu lebih enak kan? Kalau saya enak kutub dulu kan gitu kan? Ada 3 Bapak Ibu. Pertama nubuatan, kedua janji, ketiga adalah kutub. Nubuatannya apa? Pada hari Tuhan, nanti hari Tuhan, menjelang kedatangan hari Tuhan, Elia akan turun. Itu nubuatannya. Yang dimaksud di sini apa Bapak Ibu? Apakah Elia yang sudah terangkat ke surga itu akan turun kembali? Bagaimana Bapak Ibu? Elia sudah terangkat ke surga. Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 13. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 13 sampai 13. Ayo, yang duluan dapat hadiah. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 13. Gimana yang muda ini? Kalah ini. Ayat 11, demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu rambutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan.
Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Iya. Halo. Elia sudah naik ke surga. Yang dimaksud dengan ayat ini, nubuatan ini, bukan Elia secara fisik akan turun lagi ke dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, model pelayanan Elia. Bagaimana Elia melayani, mengkader, membina, membimbing, mengajari Elisa. Alkitab mencatat Elisa itu memiliki roh dua bagian daripada Elia. Amin. 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 Alkitab mencatat Elisa itu memiliki roh dua bagian daripada Elisa. Luar biasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah menjelang hari Tuhan yang mendekat, model pelayanan seperti yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa itu akan terjadi di tengah-tengah pelayanan dan tengah-tengah keluarga kita. Katakan amin. Amin. Artinya di mana Bapak Ibu di sana? Di sana akan terjadi pemuritan. Bagaimana Elia memuridkan Elisa. Bagaimana Elia menjadi model bagi Elisa. Sehingga Elisa bisa menangkap roh yang ada pada Elia. Dua bagian. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kita banyak belajar bagaimana Paulus memuridkan Timotius. Betul Bapak Ibu? Kenapa tidak Paulus dikatakan? Kenapa tidak Musa terhadap Joshua? Banyak model-model pelayanan. Paulus terhadap Timotius. Timotius itu menjadi gembala yang luar biasa. Tetapi Alkitab tidak mencatat Timotius itu memiliki roh dua bagian daripada Paulus. Betul? Ada yang Bapak Ibu baca bahwasanya Timotius memiliki roh dua bagian daripada Paulus? Tidak ada. Atau juga Musa. Bagaimana Musa mementor, mengajari Yosua sehingga Yosua mampu memegang estafet memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga mereka sampai. Tetapi Alkitab tidak mencatat Yosua memiliki roh dua bagian daripada Musa. Hanya Elisa yang mampu menangkap roh itu dua bagian daripada Elia. Amin. 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 Menjelang hari Tuhan yang mendekat, keluarga dan gereja harus bisa mempersiapkan ini. Bagaimana mempersiapkan generasi-generasi. Minggu kemarin kita belajar tentang Absalom dan Daud. Bagaimana Absalom memberontak kepada ayahnya Daud. Saya percaya kita tidak menginginkan ada anak yang memberontak kepada orang tua. Amin. Bapak Ibu, di mana yang salah di sini? Apakah pola asuh Daud salah? Mungkin. Jadi di mana peran nabi-nabi pada saat itu? Di mana peran rasul-rasul pada saat itu? Jadi Bapak Ibu, generasi kita, anak-anak kita, ada dua peran yang sangat signifikan. Yang pertama peran keluarga. Amin. Keluarga. Timotius menjadi orang lebih luar biasa, menjadi gembala yang luar biasa. Kenapa? Imannya itu timbul dari neneknya Louis dan ibunya Eunike. Betul? Berarti ada peran keluarga yang begitu besar bagi kehidupan Timotius. Tetapi tidak hanya keluarga. Ada peran Paulus di situ. Sebagai imam, sebagai rasul, sebagai nabi yang membimbing dia secara iman. Jadi peran gereja, peran keluarga sangat penting
di dalam membina generasi kita, anak-anak kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar pemulihan terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Agar pemulihan terjadi. Maka itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya ambil judul pembapaan. Kan gitu. Pembapaan dimaksud bukan dia jenis kelamin Bapak Ibu. Tetapi sifat Bapa itu. Bagaimana sifat Bapa? Sama dengan sifat Allah, Bapa di surga. Yang mengayomi, melindungi, menjaga, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak. Jadi tujuan dari nubuatan ini agar terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga dan gereja. Amin. Agar terjadi pemulihan. Maliaki menubuatkan semenjelang hari Tuhan yang mendekat harus terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga dan gereja. Itulah janjinya. Supaya apa? Supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak. Bapak berfungsi sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Artinya fungsinya, imam itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Nabi itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Rasul itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Bukan jenis kelamin ya Bapak Ibu. Bapak di situ bukan jenis kelaminnya, tapi fungsinya. Haleluya. Jadi ibu nanti janda nggak ada bapak kami katanya kan? Ada. Suamimu adalah Tuhan yang menciptakan. Nah, kan gitu kan Bu Baris ya. Amin. Lebih luar biasa sekarang suami Bu Baris, bukan Pak Baris lagi, tetapi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya ibu janda-janda. Amin. Jangan berkecil hati. Kan gitu. Suami kalian adalah langsung Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus yang 24 jam non-stop menjagai, mencukupi, dan melindungi keluarga. Haleluya. Ini sangat penting. Ini Tuhan ingatkan pada saat hari ini. Karena apa? Karena sudah banyak sekarang keluarga-keluarga, khususnya peran imam, peran rasul, peran nabi di tengah-tengah keluarga itu tidak ada lagi. Pembapaan itu tidak ada lagi. Pemuritan itu tidak ada lagi. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan anak-anak kalian harus kepenuhan roh, itu tidak cukup hanya dikhotbahi Bapak Ibu. Tidak bisa dikhotbahi. Dek, Ike, kau harus kepenuhan roh. Tidak bisa hanya dikasih tahu. Harus dimuridkan dia ajari, dibimbing, dimentoring, dikasih teladan. Kemudian diimpartasikan, didoakan Bapak Ibu. Supaya dia kepenuhan roh. Supaya roh yang ada dalam kita itu terimpartasi kepada anak-anak kita. Tidak cukup hanya ceramah. Kalau ceramah itu menurut Edgar itu hanya 10%. Hanya 10% Bapak Ibu. Oleh karena itu mudah-mudi saya sudah tanamkan seperti itu. Lanjutkan. Program yang sudah saya susun itu lanjutkan. Secara pengetahuan kalian diajari, kemudian dimuridkan. Kemudian kalian harus diimpartasikan, didoakan oleh penetua, pengerja, dan gembala. Harus siap. Supaya terjadi impartasi roh. Ya. Kalau hanya khotbah itu tak ada gunanya. Tidak akan berdampak. Karena anak-anak itu, menurut teori belajar Ausable, teori belajarnya imitatif. Meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
Jika anak-anak mengidolakan Ronaldo, maka dia semua style Ronaldo itu ditirunya. Mulai dari potongan rambutnya, gaya bermain bolanya, semuanya ditiru. Bahaya anak kita Bapak Ibu. Sempat selingkuh Ronaldo, nanti ikut pula dia selingkuh. Kan gitu kan. Tetapi kalau dia mengidolakan orang tuanya, yang bisa menjadi imam dan nabi, rasul di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang tuanya, Amin. maka dia akan menjadi orang-orang yang lebih luar biasa daripada kita. Amin. Maka dia akan memiliki roh yang dua bagian daripada kita. Anak kita akan menjadi luar biasa. Yes. Bapak Ibu, pemuritan ini sangat perlu. Ya. Banyak keluarga dan gereja yang sudah melupakan tentang hal ini. Tanpa pemodelan, anak-anak kita tidak akan bisa bertumbuh secara optimal. Sempat kalau dia salah memiliki model, dia akan celaka. 2 Raja-Raja 2:9. Coba. Bagaimana Elisa memiliki roh 2 bagian? Benar nggak? 2 Raja-Raja 2 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Haleluya. Amin. Elisa tidak minta kekuasaan, tidak minta harta, minta jabatan kepada Elia. Karena dia tahu jabatan kekayaan itu akan sirna, akan hilang. Tetapi satu hal yang diminta Elisa adalah, berikanlah kepadaku rohmu, 2 bagian daripada rohmu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saksinya 2 Raja-Raja 2 ayat 15, ayat 15-nya. Coba ayat 15-nya. Demikian firman Tuhan. Ketika rombongan nabi yang dari Jericho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Haleluya. Roh Elia sudah hinggap, sudah turun, sudah terimpartasi kepada Elisa. Dengan itu semua orang melihat, sungguh luar biasa. Sehingga apa? Pada satu orang semua sujud. Kenapa? Karena sudah melihat Elia di dalam Elisa. Haleluya. Hal seperti ini terjadi kenapa Bapak Ibu? Karena Elia menjadi mentor. Karena Elia mampu memuridkan, menjadi model, menjadi contoh kepada Elisa. Sehingga Elisa tidak haus kekuasaan, tidak haus jabatan. Dia hanya mau menerima roh yang seperti Elia miliki. Haleluya. Yes. Kita akan senang bila anak-anak kita, Bapak Mama, aku tidak perlu hartamu. Kan gitu kan? Aku tidak perlu itu. Yang penting semua aku didik aku bagaimana aku takut akan Tuhan. Amin. Bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bisa mengabdikan hidupku, menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka apa yang mau ditambahkan sama kau rakyat? Jangan salah. Yang terpenting Tuhan. Kalau Tuhan kita dapatkan, roh Tuhan kita dapatkan, apapun yang kita inginkan di dunia ini akan mengikut. Amin. Kalau harta yang kita kejar, kalau jabatan yang kita kejar, yakinlah Tuhan pasti akan tinggal. Benar kan Pak Girsang? Kalau Pak Girsang mengejar jabatan, mungkin dia sudah
mualaf. Karena seperti saya pernah ditawari bapak jabatan, tapi harus Islam. Kan gitu. Ya gitulah modelnya Bapak Ibu. Kalau kita tidak ajari anak-anak kita, besok diperhadapkan seperti itu. Dilihat. Dalam hal jodoh, banyak anak-anak Tuhan mengganti iman percayanya Yesus menebusnya hanya untuk pasangan hidupnya. Kan sudah terlalu bodoh. Kan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi jabatan dan harta yang hanya sementara. Yang mau menggantikan kematian Yesus Kristus menebus hidupnya. Itu sesuatu yang patah. Itu ada yang salah di tengah-tengah keluarga dan gereja. Kalau ada pemuda-pemudi GPL Sade yang melakukan itu. Yang salah adalah keluarga dan gereja. Di mana perannya? Dengan tegas tadi nubuatan Bu Barus itu mengingatkan kita. Berarti ada sesuatu yang salah. Tuhan inginkan pemulihan terjadi. Amin. Tuhan inginkan pemulihan terjadi supaya apa? Kalau hari Tuhan datang, kutuk itu tidak akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kutuk itu tidak akan terjadi di tengah-tengah gereja kita. Betul? Amin. Apa kutuknya Bapak Ibu? Apa kutuknya? Ayat terakhir. Ayat terakhir tadi. Gimana ya? Memusnahkan. Ayat terakhir tadi. Malekim 4 ayat 6-nya. Memukul bumi hingga musnah. Akan terjadi pemusnahan. Akan terjadi kehilangan generasi. Kita sudah bahas Bapak Ibu Hakim 2 ayat 10. Setelah Joshua meninggal, timbullah angkatan-angkatan yang lain yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti ada yang salah di sini Bapak Ibu. Kenapa angkatan lain itu timbul? Kenapa pemunahan terjadi di tengah-tengah generasi kita? Saya kan percaya Bapak Ibu tidak ingin terjadi seperti itu. Haleluya. Bapak Ibu mau menerima kutuk itu? Jika pemulihan, pemuritan, pembapaan tidak terjadi. Jika pemulihan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kalau itu tidak terjadi, maka Tuhan akan memunahkan, menghancurkan, menghilangkan generasi itu. Itu kutuknya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus hati-hati Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan lupa Ulangan 6 ayat 7. Ayo. Ayo Ulangan 6 ayat 7. Satu orang yang dapat. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Ya. Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bentar Bu. Mengajarkannya berulang-ulang. Haleluya. Mengajarkannya berulang-ulang. Menjadi contoh dia berulang-ulang. Membimbing dia berulang-ulang. Mengimpartasikan rohmu kepada dia berulang-ulang. Impartasikan topang kepalanya. Doakan berulang-ulang. Tidak cukup hanya diajari. Haleluya. Lanjut. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Haleluya. Membicarakannya. Bicarakan firman Tuhan itu. Bicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Terus. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Setiap saat.
Jika engkau berbaring, katakan kepada dia, baik Tuhan. Jika engkau dalam perjalanan, katakan kepada dia, pertolongan Tuhan baik kepada kita. Terus senantiasa konsisten. Secara terus menerus. Haleluya. Tidak gampang Bapak Ibu. Haleluya. Iblis pasti akan tidak senang kalau semua keluarga dan gereja melakukan itu. Kalau keluarga dan gereja melakukan pemuritan, terus mengajari berulang-ulang, terus memodelkan berulang-ulang, terus mengimpartasikan roh berulang-ulang. Itu tidak gampang, iblis tidak senang. Haleluya. Iblis akan berkata kepada kita, udahlah, gak bisa lagi dirubah itu. Udahlah. Kan gitu kan? Sehingga, terusnya gak berubah-berubahnya ini. Kalau seperti itu kita, berarti kita sudah mendengarkan apa kata setan iblis. Haleluya. Firman Tuhan ini berkatakan terus-menerus, berulang-ulang. Sekali, 2 kali. Berapa kali kita mengampuni orang Bapak Ibu? 7 kali. Artinya setiap saat terus menerus. Amin. Karena endingnya itu Bapak Ibu, saya takut kutuk itu akan terjadi. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan, karena ini situasi panas ya Bapak Ibu ya. Biasanya saya 2 jam gitu. Masih kuat Bapak Ibu. Haleluya. Karena situasi nanti kita lanjutkan sekali lagi ya. Nanti PowerPoint saya kasih Bapak Ibu ya. Gitu ya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sangat baik kepada kita. Amin. Tuhan ingatkan kepada kita, keluarga kita, gereja kita ini. Kalau selama ini Bapak Ibu pemuritan kita lupakan, mari Bapak Ibu kita pulihkan. Yes. Mari kita pulihkan hubungan kita Amin. ya kepada anak-anak kita. Mari di gereja kita pulihkan hubungan gembala, hubungan penetua, hubungan pengerja kepada jemaat. Jikalau selama ini tidak terjadi, Tuhan ingatkan, Tuhan sayang kepada kita. Mari kita pulihkan kembali. Haleluya. Kita angkat pujian kita, ubah hati.